Selamat Shalom, malam, Pak. saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Amin, sama-sama, Pak. Monggo, Pak Pester. Oh, oke, saya langsung ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah buat semua saudara. Dan sebelum kita belajar lebih lanjut, saya mengajak untuk kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mungkin membawa Alkitab, boleh dibuka di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Dan saya mengajak untuk kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya. Buat saudara yang kebetulan tidak membawa Alkitab, saya akan membacakannya buat saudara. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan, haleluya. Kekasih Tuhan, seringkali kalau kita merayakan perayaan Paskah dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita berbicara, kita berkhotbah untuk membawa jemaat mengingat kembali ya peristiwa pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Kesannya kadangkala kalau saya perhatikan gitu ya, karena kita sudah setiap tahun memperingati Paskah, akhirnya kita khotbahnya ya begitu-begitu saja tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang dibangkitkan, menebus dosa kita. Dan ya buat jemaat ya sudahlah. Biasanya kalau Paskah habis selesai ibadah dikasih telur gitu kira-kiranya. Tapi saya mendapati kalau kita belajar memahami dan menggali secara lebih mendalam makna dari kematian dan kebangkitan Kristus, ternyata ini betul-betul membawa perubahan yang sangat drastis. Baik itu di atas kehidupan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, baik itu yang ada di sorga maupun yang ada di bawah bumi, lewat kematian dan kebangkitan. Alkitab memberi penegasan, semuanya mengalami perubahan. Ya. Bahkan keberadaan iblis yang selama ini berkuasa karena manusia pertama, Adam dan Hawa, memberontak terhadap Tuhan, dan tanpa mereka sadari dengan mereka mengikuti apa yang menjadi perkataan ular, maka sebetulnya manusia telah menyerahkan kekuasaan atas dunia yang Tuhan berikan, diserahkan kepada iblis. Dan dari sejak saat itulah, manusia terus hidup di dalam kuasa dosa, manusia terus menjalani kehidupan sehari-hari dengan terus dibayang-bayangi efek dosa. Ya, Alkitab menuliskan dalam Kejadian pasal yang ketiga, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia hanya akan menghasilkan semak duri dan onak duri belaka. Artinya dengan kata lain, segala sesuatu yang dijalani oleh manusia setelah kejatuhan di dalam dosa, maka manusia akan terus menikmati, akan terus mengalami adanya penderitaan. Tetapi sesuatu yang menarik terjadi. Alkitab menuliskan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, Alkitab menuliskan terjadi gempa bumi yang hebat pada waktu kematian Yesus. Dan bahkan selama kurang lebih 3 jam lamanya masa ketika Yesus disalibkan, ya, kegelapan menutupi dunia. Terjadi gerhana matahari. Kegelapan menutupi dunia. Lalu kemudian terjadi gempa bumi pada waktu Yesus mati. Dan yang menarik, di dalam bait suci sendiri Alkitab menuliskan tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah, disobek oleh Tuhan sendiri. Dengan kata lain, dari situ kita bisa mendapati
bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, korban penebusan Kristus itu telah membuat Bapa di sorga bersedia berdamai dengan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, ya. Yang ketika itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka terjadi pemisahan antara Tuhan dengan umatnya. Tapi melalui kematian Kristus, maka Tuhan telah bersedia memberikan pengampunan, diperdamaikan, dan kembali dipersatukan dengan umat pilihannya tersebut. Tapi yang luar biasa terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Alkitab memberikan penegasan segala sesuatu yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas, di langit, di sorga, semua mengalami perubahan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya pengen mengajak untuk kita bisa mencermati konsep yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose tentang kebangkitan Kristus. Alkitab menuliskan di dalam ayat yang ke-13, kamu juga, meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ini konsep yang Paulus ingin tegaskan buat setiap kita. Jadi pada dasarnya ketika kita masih terus melakukan sebuah pelanggaran, ketika kita masih ada dalam kuasa dosa, Alkitab katakan kita ini sebetulnya ada dalam ketetapan untuk dihukum karena menjadi terdakwa. Dan artinya kita itu memiliki surat hutang. Karena pelanggaran yang kita lakukan, maka kita dianggap sebagai orang yang berhutang. Ini konsep yang saya mau untuk saudara pahami. Nah, mungkin buat setiap kita yang tidak pernah memiliki hutang, gitu ya, kita mungkin tidak terlalu memahami efeknya, efek psikologis, efek emosional, lalu apalagi efek mental yang dimiliki oleh seseorang yang berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya. Nah, Paulus memberikan penegasan sebetulnya semua umat manusia, termasuk kita yang selama ini berkata saya sudah menjadi orang percaya, tapi masih hidup dalam ketidakakuratan, masih hidup dalam pelanggaran. Sebetulnya menurut prinsip Alkitab ini kita dikelompokkan sebagai orang yang masih berhutang, dan oleh karenanya menurut ketentuan-ketentuan hukum, kita ini adalah orang yang didakwa dan diancam. Nah, kalau ada dari antara kita yang mungkin ya karena satu dan lain hal gitu ya, memiliki hutang di bank katakanlah gitu. Dan kita sudah beberapa bulan tidak bisa membayar hutang kita. Ya mungkin karena terlalu sering pakai kartu kredit gitu kira-kira. Kita pikir gampang lah nanti bayar cicilan minimum gitu ya. Nah tapi ternyata cicilan minimum pun kita sudah nggak bisa bayar. Nah biasanya buat orang yang mengalami kesulitan untuk melunasi atau membayar kembali cicilan atau hutang-hutangnya, pihak bank itu biasanya sudah males nagih langsung ke kita. Karena biasanya kalau ditagih ya ada aja kan alasan. Nah, biasanya pihak bank akan menyerahkan kepada satu institusi yang disebut dengan istilah penagih hutang, debt collector. Nah, ini yang saya mau saudara pahami. Ketika kita ada dalam posisi hidup tidak akurat, artinya punya surat hutang, seringkali tanpa kita sadari, kita ini jadi sering diganggu, jadi sering dilecehkan, jadi sering diancam, jadi sering merasa tertekan gara-gara perlakuan dari penagih-penagih hutang yang memaksa kita
untuk membayar hutang. Nah, iblis memiliki punya punya hak untuk menuntut kita, untuk melakukan tekanan dalam hidup kita, untuk memberikan berbagai macam intimidasi dalam hidup kita. Ya karena selama ini kita masih hidup di dalam hutang, dalam pelanggaran, dalam ketidakakuratan. Nah, tapi yang luar biasanya, Alkitab memberikan penegasan. Semua surat hutang kita, semua pelanggaran kita itu, dituliskan di dalam ayat yang ke-14, ditiadakan oleh Bapa. Dihapuskan dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi melalui kematian Kristus, semua hutang-hutang kita, semua pelanggaran-pelanggaran kita, semua celah, semua pintu, semua peluang yang dipakai iblis untuk menekan hidup kita, untuk mengintimidasi kita, untuk memperlakukan kita dengan semena-mena, ya, memberikan ketakutan, memberikan kekhawatiran, memberikan berbagai emosi negatif, bahkan penyakit, mendatangkan bencana, permasalahan, dan tekanan hidup, itu dihapus oleh Tuhan. Dihapuskan oleh Tuhan. Ya, istilahnya, let's say, katakanlah, saya ini punya hutang ini sama bank, dan saya tidak bisa lagi membayar cicilan hutang tersebut. Debt collector bolak-balik datang, mengintimidasi, mengancam saya. Kisahnya seperti itu. Nah, kisahnya Pak Wesley ini tiba-tiba datang kepada saya. Lalu Pak Wesley memberi penawaran. Stephen, mau nggak kalau utang-utang kamu saya bayar, saya lunasi? Semua pokoknya. Lunas. Wah ya mau sekali. Kan gitu ya saudara ya. Mau sekali. Nah pada menit Pak Wesley membayar lunas semua hutang-hutang saya. Maka sesungguhnya semua hak, semua peluang, semua kesempatan yang selama ini iblis pakai untuk menekan kehidupan kita sebagai umat manusia atau sebagai umat Tuhan. Semua dipakai iblis untuk mendakwa, memberikan emosi negatif, memberikan pikiran jelek, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita jadi mengalami banyak goncangan. Itu berhenti dengan sendirinya, dihapus dengan sendirinya, di-stop oleh Tuhan. Dan dari prinsip ini, saya ingin memberikan penegasan buat setiap kita hamba-hamba Tuhan. Ayo kita belajar membangun dasar keyakinan kita. Dan mari kita bagikan dasar keyakinan ini ke tengah-tengah jemaat. Bahwa adalah tidak normal. Kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari, dan kita masih mendapati adanya rasa khawatir, adanya rasa takut, adanya rasa tertekan, ada banyak masalah yang terus datang silih berganti dalam hidup kita. Ini tidak normal. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa engkau akan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat pilihan yang terus mengalami penuh tekanan, penuh masalah, penuh pergumulan. No. Mungkin ada banyak pengkhotbah yang pernah atau sering kita dengar berkata begini. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lurus. Gitu ya saudara ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Mungkin bahkan kadangkala kita sendiri ikut khotbah seperti itu. Pendek kata, kita memberi penegasan selama manusia hidup, ya pasti akan selalu ada masalah, ya kan? Nah, saya mau Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, ayo kita bangun dasar keyakinan kita bahwa adalah tidak normal. Kalau kita sudah menjadi orang percaya sekian tahun lamanya, diajar kebenaran,
Dan kita masih terus mendapati ada masalah datang silih berganti tak henti-hentinya dalam hidup kita. Tidak normal. Kenapa? Karena bertentangan dengan janji firman. Ya, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tolong dibatasi dulu kitab Kolose pasal yang kedua. Saya mau mengajak terlebih dahulu kita membaca beberapa ayat firman. Yang pertama, saya mengajak untuk kita bisa membaca kitab Keluaran pasal yang ke-19. Lalu kita akan baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 19. Alkitab menulis seperti ini, ayat yang ke-4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang ke-5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan secara spesifik berfirman lewat Musa kepada seluruh Israel, umat yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu akan aku buat menjadi harta kesayanganku sendiri. Weh. Dengan kata lain Tuhan ngomong apa? Aku akan membuat engkau berbeda. Aku akan menjadikan dirimu sebagai pribadi yang sangat istimewa. Tapi syaratnya apa? Ada syaratnya memang. Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi dengan kata lain, kalau kita mendapati kehidupan kita sebagai orang percaya, masih banyak mengalami tantangan, masih banyak diganggu sakit penyakit, masih banyak menghadapi berbagai pencobaan, ya. Itu menunjukkan kalau kita ya masih sama kayak orang-orang lain di luar sana. Penyebabnya adalah karena kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada firman, oh Tuhan bilang aku akan membuat kamu menjadi harta kesayanganku sendiri. Dibedakan dari antara semua orang, dari antara semua bangsa yang ada di atas muka bumi. Wih, luar biasa toh. Lalu, ayo saya ajak lihat beberapa ayat lagi. Mana ya? Amsal pasal yang keempat. Ya betul, kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat. Coba saya mengajak untuk kita membaca ayat yang ke-18. Amsal 4, ayat yang ke-18. Kalau semua sudah ketemu, saya mengajak untuk kita baca Amsal 4, ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Loh, Alkitab jelas memberitahukan kalau kita hidup sebagai orang benar, ya, jalan hidup kita mungkin ketika baru bertobat, mungkin memang masih seperti remang-remang, gelap, masih banyak masalah, masih banyak tantangan. Kenapa? Karena masih banyak ketidakakuratan dalam diri kita. Tapi saya yakin ketika roh kebenaran, roh kudus, firman Tuhan terus datang bekerja dalam hidup kita, membentuk kehidupan sehari-hari kita, diselaraskan dengan firman. Konsep berpikir kita diselaraskan dengan firman. Sikap hati kita diselaraskan dengan firman. Oh, saya yakin, saya percaya. Maka kebenaran itu akan membawa hidup kita itu semakin penuh dengan terang ilahi. Artinya apa? Ya masalah semakin jauh. Kita semakin jauh dari masalah. Sehingga peluang untuk iblis menekan hidup kita, peluang untuk iblis mengganggu kita dengan berbagai tantangan, masalah, pergumulan hidup, berbagai macam tekanan hidup, itu semakin jauh dari hidup kita.
Amin, saudara. Yang setuju, yang amin kasih jempol dulu dong. Kasih jempol dulu, coba saya lihat. Amin, oke. Ya. Nah, ada satu ayat lagi nih. Ini ayat menarik sekali. Kitab Yesaya. Coba saya mengajak untuk kita membuka kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-26. Wah, ini menarik ini. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Ya, Yesaya 26 ayat yang ke-7. Firman Tuhan menulis seperti ini. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Saya ulangi sekali lagi. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, kalau saya membaca ayat yang sama di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab elektronik, ya seperti yang saya punya, saya bawa Alkitab elektronik. Di situ ada aplikasi Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, saya akan bacakan bunyi Yesaya 26 ayat yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi Alkitab bilang, jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya. Karena Tuhan meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Jadi kalau selama ini kita merasa, loh Pak, jalan hidup manusia itu kan ya penuh dengan lika-liku. Nah, ini disebabkan karena orang yang bersangkutan tidak belajar hidup di dalam kebenaran. Tidak sungguh-sungguh mengikuti perintah dan arahan Tuhan. Karena kalau seseorang melangkah dalam ketetapan Tuhan, Alkitab jelas menuliskan Tuhan akan meratakan, Tuhan akan meluruskan jalan hidupnya. Ya, bandingkan dengan Mazmur pasal 18. Mungkin coba saya ajak untuk kita baca sejenak. Buka Alkitabmu, Mazmur pasal yang ke-18. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 18. Firman Tuhan menulis begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepada sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Perhatikan ayat yang ke-25 atau ayat yang ke-26 ditulis seperti ini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi kalau ada orang yang sampai berkata, ya namanya jalan manusia itu kan ya penuh dengan lika-liku kehidupan. Nah, ini menunjukkan kalau hatinya belat-belit, saudara. Ya, karena kebenaran firman tidak sungguh-sungguh datang bekerja dalam diri kita. Kita masih hidup dalam tipu daya si jahat. Padahal sebetulnya semua surat hutang kita sudah ditebus sempurna lewat korban Kristus. Harusnya, ayo sambil di tempat masing-masing, saudara mengepal, lalu saudara ngomong, harusnya. Coba sekali lagi, harusnya, haleluya. Harusnya iblis sudah tidak bisa lagi terus menipu kita. Iblis tidak bisa lagi menekan kita. Iblis tidak bisa lagi membelokkan jalan hidup kita, membuat jalan hidup kita itu berkelak-kelok. Harusnya sudah tidak bisa dan tidak boleh. Nah, permasalahannya
Karena selama sekian waktu lamanya kita mungkin tidak terlalu memperhatikan prinsip tentang merenungkan firman. Nah, saya kembali lagi ke prinsip tersebut. Karena kita tidak sungguh-sungguh merenungkan firman. Kita tidak sungguh-sungguh membawa prinsip-prinsip Alkitab yang kita ketahui masuk menjadi sebuah dasar keyakinan yang baru. Apa yang terjadi sebagai akibatnya? Ya, kita tidak sungguh-sungguh menikmati kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan itu. Padahal sejak kita dibebaskan dari surat hutang, sejak kita dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran yang menurut ketentuan hukum membuat kita terdakwa, membuat iblis bisa menekan hidup kita. Tapi karena semua surat hutang dan pelanggaran itu dihapuskan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Harusnya, sekali lagi harusnya, kita ini menikmati kehidupan yang dibedakan. Sudah tidak bisa lagi diganggu oleh debt collector. Ya, istilahnya kalau tadi saya kasih ilustrasi, saya ini utang dan tidak bisa dibayar, lalu sering ada debt collector datang mengganggu saya. Begitu Pak Wesley, contohnya lah kisahnya ini, datang lalu membayar lunas semua hutang saya. Ya, ini setiap kali nanti ada debt collector datang, wah, saya jadi punya keberanian, saudara. Saya bisa berdiri dan berkaca pinggang. Mau ngapa kamu? Utangku sudah lunas. Seharusnya setiap kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, begitu ada iblis yang mau mengganggu hidup kita lagi, wah, tidak pada tempatnya. Kita merasa jadi lemah, jadi tak berdaya, tawar hati. No. Boleh saja itu debt collector orangnya tinggi besar, menyeramkan, bertato, berkumis, serem, tapi tetap. Walaupun kita mungkin kecil, imut kayak saya, kita bisa berkaca pinggang sekarang. Kenapa? Karena hutang-hutang kita sudah lunas. Kita bisa berkaca pinggang dan berkata, mau ngapa kamu datang ke rumahku lagi? Aku tidak ada urusan sama kamu. Pergi kamu, utangku sudah lunas. Lunas terbayar. Wah, haleluya. Itu yang seharusnya kita bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup kita. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan pelayanan, dan bahkan kita perlu tularkan ke jemaat. Jemaat, semua pelanggaranmu, semua surat hutangmu yang membuat ada di bawah, membuat engkau hidup di bawah tekanan si jahat, itu sudah diambil sama Yesus. Sudah ditebus sepenuhnya oleh Yesus. Sehingga engkau bisa berdiri tegak. Dan engkau bahkan bisa ngomong sama iblis yang selama ini mengganggu hidupmu. Kayak debt collector mengganggu hidup kita yang punya utang. Kita bisa mulai berkata, aku tidak ada urusan dengan kamu. Pergi kamu. Bahkan kalau saya membaca, saudara, kata keselamatan, salvation, ditulis dengan kata Yunani itu soteria. Nah ini menarik. Kata soteria ternyata memiliki arti, memiliki makna. Penebusan, pengampunan yang bersifat total. Jadi bukan cuma dosa kita atau istilahnya pelanggaran rohani kita yang diampuni oleh Tuhan. Tapi bahkan segala aspek kehidupan kita yang lain. Secara jiwa maupun secara fisik juga mengalami pemulihan. Jadi kata soteria, diselamatkan, ini ternyata punya makna. Saya kasih contoh begini kira-kiranya. Selama ini kalau kita bicara keselamatan, yang kita tahu adalah dosa kita diampuni oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan, kan gitu saudara. Tapi ternyata bukan cuma dosamu yang diampuni. Kata soteria punya makna begini. Kalau saudara sakit, sakit ini kan selalu akibat dari efek dosa, ya kan? Bahkan kalaupun saudara berkata begini, wah Pak,
Saya itu sebetulnya sakit karena waktu dulu tidak menjaga makan. Jadi tekanan darah tinggi saya tak terkendali. Tapi artinya saudara menyadari bahwa saudara itu sakit kena tekanan darah tinggi karena ketidakakuratanmu di masa lampau. Ya kan? Atau ada dari saudara yang bilang, wah Pak, saya itu sakit jantung ya Pak. Sampai saya itu sekarang nggak mau pakai cincin di jari lagi Pak. Cincin saya itu ada di jantung, Pak. Pasang ring maksudnya jantungnya itu. Ya. Nah, kita menyadari orang sakit jantung itu bukan tanpa alasan, Saudara. Pasti ada penyebabnya. Dan kalau diruntut-runtut, kita kelompokkan suka tidak suka, ya kita harus ngomong. Penyebabnya itu pasti karena ketidakakuratan kita. Ya kan? Mungkin makan kita tidak dijaga sehingga kolesterolnya tinggi dan terjadi penyumbatan di jantung. Mungkin pola hidup kita tidak benar, tidak baik, sehingga sebagai akibatnya apa itu namanya kadar minyak di dalam darah kita itu sangat tinggi. Nah ini menciptakan penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Nah kata soteria, nah, keselamatan. Ini ternyata sampai pada aspek kalau engkau sakit, engkau itu disembuhkan oleh Tuhan. Penyakitmu itu diambil oleh Tuhan. Karena Alkitab juga menuliskan, Kristus menderita di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menebus dosamu, tapi sekaligus juga untuk menanggung segala sakit penyakitmu. Jadi dalam hal ini saya mau Bapak Ibu ketika membaca kitab Kolose pasal yang kedua yang tadi kita baca, mungkin saya mengajak untuk kita lihat sekali lagi. Coba Kolose pasal yang kedua ya. Di dalam ayat yang ke-14 ditulis, Tuhan sudah menghapuskan semua surat hutang yang kita punya. Pelanggaran-pelanggaran yang oleh ketentuan hukum membuat kita jadi terdakwa dan terancam. Itu dipakukan di atas kayu salib. Nah, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Artinya adalah, kalaupun engkau ada sakit penyakit, saudara tidak boleh berkata, ya memang gimana lagi ya. Namanya saya ini kan memang, ya akibat tidak akurat di masa lalu, ya harus menanggung konsekuensi sakit seperti sekarang. Di dalam nama Yesus, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu, arahkan kepada kamera, izinkan saya berdoa buat saudara saat ini. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, segala konsekuensi negatif yang pernah engkau alami atau yang sedang engkau alami akibat ketidakakuratanmu di masa lampau. Karena surat hutang, pelanggaran yang kau alami dalam hidupmu sudah dihapuskan oleh korban kematian Kristus di atas kayu salib. Maka di dalam nama Yesus, aku deklarasikan konsekuensi-konsekuensi negatif yang selama ini menyertai dan mengikuti hidupmu. Juga aku putuskan di dalam nama Yesus. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Entah itu yang berupa kutuk keturunan, entah itu yang berupa sakit penyakit, entah itu berupa kesusahan hidup, entah itu berupa siklus kegagalan, entah itu berupa siklus kejatuhan. Hari ini aku deklarasikan atasmu, Yesus telah memberikan hidup yang baru kepadamu. Yesus telah memberikan kehidupan yang sama sekali baru. Dan semua efek, semua konsekuensi negatif yang menyertai ketidakakuratanmu di masa lalu, aku putuskan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dipaku bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salibnya. Mati bersama-sama dengan Kristus. Dan engkau dibebaskan sepenuhnya. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. 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 Haleluya. Nah, bangun dasar keyakinan ini dalam hidup saudara. Karena ketika saudara terus membangun dasar keyakinan, aku kan sudah tidak punya hutang apa-apa lagi. Konsekuensi yang selama ini mengikuti akibat aku punya hutang,
Artinya juga harus berhenti dong. Tidak boleh terus ada dong. Nggak boleh terus ada. Berhenti di dalam nama Yesus. Nah, ini yang menarik. Tuhan tidak menghendaki saudara hanya sekedar, oh iya ya, harus berhenti ya. Tidak. Tapi saudara memunculkan sebuah sikap hati yang penuh dengan kemarahan dan memunculkan sebuah sikap hati yang istilahnya gini, berkata cukup, tidak boleh ada kelanjutan lagi, stop sama sekali. Nah, dan hal itu ditegaskan lagi melalui kebangkitan Kristus. Karena ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab menuliskan, Yesus menaklukkan iblis, menaklukkan dosa, dan juga menaklukkan maut sekaligus lewat kebangkitan Kristus. Lalu lebih lanjut dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 ini, kalau saudara baca, Tuhan membawa saudara untuk ikut menikmati kemenangan yang sama yang dia sudah alami. Perhatikan ayat yang ke-15. Atau mungkin perhatikan ayat 14 bagian akhir dulu. Ya, baca ayat 14 bagian akhir. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lalu ada titik 2 di sana. Nah, ayat 15-nya menulis, ia telah melucuti. Dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulis dengan kata disarm. Jadi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ini merujuk kepada iblis yang selama ini menjadi penguasa angkasa. Iblis yang selama ini memerintah dalam kerajaan kegelapan. Dituliskan dalam ayat 15, semua kemampuan, semua kekuasaan, semua senjata-senjata yang iblis pakai untuk menekan, mengintimidasi orang percaya, itu dilucuti oleh Tuhan. Dan bukan hanya sekedar dilucuti kemampuan untuk membunuh, untuk mengutuk, untuk mengirim berbagai kesusahan, bencana, dan sebagainya. Bukan hanya dilucuti oleh Kristus, tapi ditulis menjadikan mereka, menjadikan para pemerintah dan penguasa angkasa tersebut menjadi tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kurang lebihnya seperti ini, saudara. Ini saya akan berikan sebuah gambaran. Yang dimaksudkan Paulus, ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa lalu menjadikan sebagai tontonan umum. Itu gambarannya begini. Ambil contoh katakanlah. Karena pada waktu Paulus hidup, pemerintahan Roma berkuasa atas seluruh dunia. Jadi saya akan ambil contoh kerajaan Roma. Katakanlah kerajaan Roma menginvasi, melakukan penyerbuan. Kemana katakanlah? Ke kerajaan kerajaan Israel katakanlah begitu. Nah, ketika pemerintahan Roma menaklukkan daerah jajahan yang baru, katakanlah daerah Persia begitu kurang lebihnya, atau Alexandria, Mesir, karena Mesir pernah dijajah bertahun-tahun oleh Roma. Nah, ketika katakanlah Roma menaklukkan Mesir, ini biasanya orang-orang penting yang ada di Mesir yang ditaklukkan oleh Roma, ini tidak langsung dieksekusi, dihukum mati. Biasanya tidak langsung. Tapi orang-orang pentingnya itu ditawan. Ya, biasanya dirantai, dibelenggu, begitu kira-kira. Lalu kemudian dipasang rantai yang membuat mereka itu jadi berurutan begitu, berbaris berurutan. Nah, setelah kerajaan Roma menaklukkan Mesir, katakanlah begitu, dan semua pembesar-pembesarnya ditawan, pemimpin Roma yang menaklukkan Mesir mengirim sebuah berita ke Roma. Kami menang, kami menaklukkan Mesir. Sekarang kami mau pulang dengan membawa barang rampasan. Nah,
Di waktu yang sudah ditetapkan, semua prajurit dan panglima perang dari pemerintahan Roma balik ke Roma kan, dengan membawa banyak rampasan dan tawanan. Ini yang menarik. Pada waktu mereka sudah mendekati Roma, biasanya rakyat Roma itu sudah diatur berjejer di samping jalan raya untuk menyambut datangnya pasukan yang menang perang. Nah, ketika panglimanya, tentaranya lewat gitu, wah mereka tabur bunga, mereka kasih kata-kata pujian yang mengeluk-elukan panglima perang yang menang ini. Tapi kan di belakang pasukan yang menang perang ini kan ada tawanan-tawanan dari orang-orang penting yang ada di negara yang ditaklukkan tadi. Nah, mereka itu diikat, mereka itu ditawan. Ada yang ditaruh di sebuah kereta, ada yang diseret, begitu kira-kira. Nah, masyarakat yang berjajar di pinggir jalan tersebut, biasanya juga sudah menyediakan telur-telur busuk, sayur-sayur busuk, ya begitulah kurang lebihnya. Untuk apa? Untuk dilempar-lemparkan ke tawanan perang tadi. Para bangsawan yang menjadi tawanan perang tadi. Dipermalukan dengan luar biasa dan kemudian diperlakukan dengan pakai tanda kutip semena-mena karena sudah ditaklukkan dan dikalahkan. Nah, prinsip yang Paulus ingin ajarkan kepada setiap kita, perhatikan ini. Ketika dahulu saudara sebagai orang percaya, atau lebih tepatnya umat manusia, setelah kejatuhan Adam dalam dosa, kan artinya sama saja iblis memenangkan peperangan melawan manusia. Manusia ditawan. Dan karena manusia ditawan, manusia itu diperlakukan semena-mena oleh iblis. Diperlakukan semena-mena oleh roh-roh jahat. Kita ditindas, kita dianiaya, kita dilecehkan, kita disakiti, kita dikutuki. Wah, sesuka-sukanya iblis karena kita kalah perang. Tapi sekarang, haleluya, posisi dan situasinya dibalik 180 derajat oleh Yesus. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ditulis di dalam Alkitab, menaklukkan iblis, menaklukkan dosa, menaklukkan maut, dan menjadikan mereka sebagai tontonan umum. Dan kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, dibagi kemenangan yang Yesus sudah alami, itu di-share dengan kita. Sehingga kita punya hak yang sama. Seperti dahulu kita dilecehkan istilahnya. Kita sekarang punya hak untuk melecehkan si jahat. Kita punya hak untuk kaplokin kepalanya iblis. Kita punya hak untuk tendang-tendang itu dosa. Kita punya hak untuk pukuli roh maut, roh kematian. Kenapa? Karena sekarang mereka semua telah menjadi tawanan-tawanan, menjadi tontonan umum. Dan kita adalah bagian dari kerajaan yang menang. Haleluya. Kasih jempolnya dulu dong. Amin. Haleluya. Nah, apa prinsip yang kita mau atau prinsip yang harus kita bangun dalam hidup kita dari pemahaman ini? Tuhan menghendaki saudara memunculkan sikap hati yang berkata kepada iblis, enough is enough. Cukup sudah, engkau tidak bisa lagi menjamah hidupku. Sekarang giliran gua hajar engkau. Enough is enough. Sekarang bukan waktunya engkau menekan, menindas, mengintimidasi diriku lagi. Waktunya sudah tiba. Kalau aku lihat kamu, gua gebukin kamu. Oh, haleluya. Sehingga saudara selalu bisa merasakan ada perasaan yang berkemenangan. Saya tahu orang yang sudah terlalu lama merasa tertekan karena masalah, karena pergumulan. Untuk kemudian mengekspresikan roh yang berkemenangan. Itu memang tidak mudah.
Tapi hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah tangan kuasa Tuhan beracara dengan kuat dalam hidupmu. Tangan kuasa Tuhan bekerja dengan kuat dalam batinmu. Memberikan kepadamu roh yang berkemenangan. Karena dengan adanya roh yang berkemenangan dalam hidupmu, engkau akan alami ada keberanian percaya, ada kekuatan iman untuk engkau berkata kepada iblis, enough is enough. Engkau yang selama ini dilecehkan oleh iblis, dikasih pentung sama Tuhan. Yes. Yes. Untuk pentungin iblis. Amin. Engkau yang selama ini digebukin oleh dosa lewat sakit, penyakit, masalah, tekanan hidup. Sekarang gantian Tuhan kasih saudara pentung. Tuhan kasih saudara kuasa firman. Untuk apa? Gebukin itu semua manifestasi kuasa dosa. Manifestasi roh maut dalam hidup kita. Sehingga roh yang berkemenangan terbangun dalam hidupmu. Roh yang perkasa terbangun dalam hidupmu. Di dalam jati dirimu sebagai orang percaya. Tidak ada lagi roh yang lemah. Tidak ada lagi roh yang mudah terintimidasi. Tidak ada lagi roh yang mudah ditekan oleh si jahat. Engkau memiliki keperkasaan. Engkau memiliki kekuatan rohani. Amin. Engkau memiliki keberanian iman yang membuat engkau terus hidup menikmati realita Tuhan. Terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Terus berkemenangan dan tidak pernah lagi dikalahkan. Selalu menikmati realitas sorga pada kehidupan sehari-harimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa kepada seberapa banyak orang yang mengikuti pertemuan Zoom ini. Dan saya berdoa seberapa banyak orang yang melihat rekaman ini. Di dalam nama Yesus, tangan kuasa Tuhan akan terus menaungi hidupmu. Tangan kuasa Tuhan terus bekerja dalam dirimu. Amin. Menjadikan engkau umat pemenang. Amin. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selalu berkemenangan dalam segala hal. Tidak bisa lagi ditipu oleh iblis, tidak bisa lagi dilecehkan oleh roh-roh jahat, tidak bisa lagi dikalahkan oleh siapapun. Engkau berkemenangan dalam segala hal. Amin. Engkau nikmati dan alami, dibedakan. Engkau nikmati dan alami, hidupmu diistimewakan oleh tangan Tuhan sendiri. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan aku meteraikan pesan firman ini. Biarlah berkat dari Bapa dicurahkan dalam hidupmu. Kemuliaan wajah Tuhan tertuju kepadamu. Memberikan perkenanan kepadamu. Membawakan roh yang berkemenangan dalam hidupmu. Dan penyertaan firman, pekerjaan firman, Yesus sang firman datang dalam hidupmu. Dan penyertaan Roh Kudus terus menyertai engkau sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Oke, Pastor, kembali lagi ke sesi interaksi. Bertanya, Pastor. Ini begitu banyak pertanyaan dan begitu banyak kebingungan orang tentang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kenapa, mengapa, dasarnya apa? Ketika gelombang virus COVID ini datang, rasanya seolah-olah mereka terhanyut. Ada yang 2 hari, 3 hari terjangkit langsung pulang. Apakah dia siap maupun tidak siap? Kadang-kadang istri, anak-anak, termasuk ladang pelayanannya nggak siap. Dia tinggal mendadak begitu. Dan kita ketahui bahwa kalau Tuhan bekerja itu semua itu rapi. Tertata, terancana, tatanannya Tuhan dalam kehidupan seorang itu rapi semua. Ini rasanya kacau balau. Ketika suami tercinta, ayah tercinta, gembala tercinta, mendadak harus tinggal begitu saja. Menurut pandangan Pastor itu kira-kira bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan demikian? Terima kasih, Pastor. Ya, pertama-tama saya harus mengucapkan apa istilahnya ya, ikut bersimpati buat saudara yang terdampak atau anggota keluarga atau siapalah yang saudara kenal yang ikut terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ya,
Ketika ada dari antara orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, harus pulang lebih awal istilahnya, gara-gara mereka terjangkit virus ini. Tapi saya memiliki ada cukup banyak kesaksian, dan saya sendiri juga punya sebuah dasar keyakinan. Ya, minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin jadi terkesannya agak seperti memojokkan beberapa orang. Tapi minta maaf sekali lagi, saya tidak berniat untuk memojokkan siapapun. Saya juga tidak ingin membangun sebuah kesan, istilahnya apa, lebih hebat dari yang lain. Tidak. Tapi kembali, saya mau mengajak untuk kita bisa melihat apa yang menjadi prinsip Alkitab. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 menuliskan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh apa yang dia percaya. Nah, sampai di sini nangkep ya saudara ya. Nah, ada banyak dari antara orang-orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan. Minta maaf sekali lagi. Mereka seringkali tidak memiliki dasar keyakinan yang sudah dibangun dengan akurat sesuai dengan prinsip firman. Yang saya maksudkan sebagai dasar keyakinan, ini kurang lebihnya saya gambarkan seperti ini. Kalau saudara sebagai jemaat atau hamba-hamba Tuhan, tahu-tahu ditodong pistol nih, ada teroris todong pistol sama saudara. Sangkal Yesus. Kira-kira saudara mau nggak kira-kira? Pasti nggak ada satupun yang mau menyangkal Yesus, ya kan? Kita berkata, terserah mau dibedil, mau ditembak, mau disembelih, saya tetap ikut Yesus. Kenapa? Karena saudara punya sebuah dasar keyakinan yang kokoh. Kalau mati, pasti masuk surga. Jadi mau matinya digorok, mau matinya dipestul, ya kita bersyukur saja karena kita menjadi martir, menjadi syahid. Kita mati pasti masuk surga. Itu dasar keyakinan. Dan dasar keyakinan itulah yang membuat kita bertahan. Apapun konsekuensinya kita bertahan. Dan hal itu menarik turun datangnya kedaulatan Tuhan. Nah, masalahnya kita ini seringkali cuma punya dasar keyakinan kalau mati pasti masuk surga. Tapi kita tidak membangun dasar keyakinan kalau hidup kita akan terus diluruskan jalannya oleh Tuhan. Dasar keyakinan kita apa? Namanya manusia hidup ya pasti banyak masalah. Namanya manusia hidup ya kadang masih mengalami lika-liku kehidupan. Nah, ini adalah dasar keyakinan yang bukan bersumber dari prinsip firman. Ini dasar keyakinan yang berasal dari pola dunia ini. Nah, karena kita selama ini terus menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan pola dunia, maka ketika dunia mengalami kegoncangan, ya otomatis kita ikut goncang. Ketika dunia teriak-teriak, pandemi COVID, hati-hati, bahaya, bisa mati. Apalagi kita berapa waktu lalu, kurang lebih setahun yang lalu lah ya, kita banyak dikirimi video-video di Wuhan, orang bergelimpangan jatuh karena kena COVID. Ya walaupun pada akhirnya ternyata hoax juga. Tapi kita termakan oleh hoax itu. Kita sudah terlanjur menerima dan menjadikan hoax tersebut sebagai dasar keyakinan dalam hidup kita. Dan sebagai akibatnya ya minta maaf ketika ada yang kena COVID, belum lagi pola hidup selama ini tidak sehat. Ya. Pola makan tidak baik. Ada penyakit-penyakit bawaan dalam diri kita. Nah udah, begitu ditemploki virus COVID, 2 hari, udah check out pulang. Tapi saya mendapati, ini ada beberapa, bukan cuman pendeta, saudara.
Ini sejemaatnya. Ya, kebetulan saya ada network pendeta yang membawa seluruh jemaatnya untuk terhubung dengan kita yang ada di Jakarta. Tapi ini adanya di Papua. Ini pendeta dan pengerja-pengerjanya semua kena COVID positif. Tapi karena mereka membangun dasar keyakinan mereka sesuai dengan prinsip firman. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Apa yang terjadi? Ya 14 hari beberapa dari mereka panas dingin, beberapa dari mereka sesak napas, tapi begitu 14 hari ya sudah, yang mati virusnya. Orangnya tetap hidup. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak sampai 1 minggu. Itu sudah langsung bersih lagi. Di Manado, network kita juga ngalami hal yang sama. Dan yang luar biasa. Ini satu gereja itu ya masih beraktivitas biasa dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka. Tapi anak-anak dijagai Tuhan. Ya. Ibadah bagaimana? Tetap jalan. Ya. Mereka doa, mereka nyembah, walaupun panas dingin, tulang-tulang rasanya sakit, sesak napas. Tapi karena saya sering mengajarkan tentang doa yang meluap-luap dalam bahasa roh, mereka praktek itu. Walaupun setelah mereka doa itu, mereka seperti, wah, terengah-engahnya luar biasa. Tapi saudara tahu, beberapa dari mereka bersaksi. Selesai doa, langsung sembuh. Beberapa yang lain masih menunggu beberapa hari. Tapi yang pasti, kita hampir tidak mendapati ada orang yang membangun dasar keyakinan seperti yang kita ajarkan selama ini, harus pulang lebih awal. Malah terakhir beberapa kira-kira 10 hari yang lalu lah, saya mendapat satu kesaksian lagi. Ini menarik, ini luar biasa, ini betul-betul Tuhan. Jadi ada satu orang, istrinya dulu yang kena COVID, tapi OTG, gitu, tanpa gejala, tapi positif. Nah, setelah beberapa hari, jemaat ini yang mulai cerita, wah saya kok jadi nggak nyaman, kok sesak napas. Dia cerita dulu itu dia pernah operasi jantung, tapi kondisinya tidak separah yang sekarang. Jadi dia rasa wah ini pasti positif saya. Pergilah dia ke rumah sakit. Ketika dia pergi ke rumah sakit, di ronsen didapati, saudara, betul 2 paru-parunya itu sudah putih semua. Sudah terdampak virus itu. Putih semuanya, 2 parunya. Tapi yang luar biasa, dia cerita, Pak, sebelum berangkat itu saya memang doa. Wah, peperangan rohani katanya. Dan setelah itu ketika berangkat di ronsen, hasilnya itu memang putih semua, Pak. Tapi yang herannya katanya, ketika dibawa ke dokter, dokternya bilang, ini seharusnya kalau melihat fakta medis dari ronsen yang ada, harusnya Bapak sudah minimal udah koma. Malah dokternya bilang, saya sendiri sebetulnya ada pasien baru kena 3/4, itu sudah check out, udah pulang duluan. Lah ini Bapak 2 sudah putih semua, kok masih bisa ngobrol seperti ini? Dah sekarang dicek pakai oximeter. Jadi pakai saturasi. Oksigennya. Ya. Saturasi oksigennya. Ya. Dicek oksigennya. Wih, 98. Wah, normal. Itu tapi paru-parunya semua putih. Nah, dokternya bilang, wah ini kalau saya tidak lihat sendiri, saya sulit percaya. Saya malah berpikir jangan-jangan ini foto ronsen orang lain yang Bapak bawa ini. Karena ronsennya putih semua. Tapi Bapak ngobrol dengan normal.
Bapak cerita, ini udah 1 jam, semuanya sepertinya tidak ada gangguan apa-apa. Oximeter menunjukkan 98. Wah, nah terus orangnya tanya, lah terus kalau begini gimana ini dok? Ya enggak gimana-gimana, pulang saja sudah. Nah obat apa yang saya minum dok? Dia bilang ya perlu minum obat apa-apa. Tapi karena tadi saya lihat kamu agak batuk-batuk, tak kasih obat batuk saja. Nah, terus yang paru-paru putih ini bagaimana dok? Dokternya bilang itu nanti dalam kurun waktu 8 sampai 9 bulan akan bersih sendiri. Akan bersih dengan sendirinya. Tidak perlu diobati apa-apa sudah. Itulah kedaulatan Tuhan yang bekerja karena kita membangun dasar keyakinan kita. Karena orang benar akan hidup oleh apa yang dia percaya. Nah, tinggal pertanyaannya apa yang saudara sungguh-sungguh yakini. Kalau saudara meyakini, wih, serem ya. Wah, pandemik seluruh dunia yang mati sekian juta. Wih, serem ya. Ya, jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau saudara berkata, alah Belgedes, yang mati aku tetap hidup. Aku akan terus hidup karena maut ditelan dalam kematian. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya enggak ada apa-apa, lewat doang. Ya, amin, 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 amin. Sepakat. Pastor katakan orang benar akan hidup oleh iman, ya. Ya. Luar biasa. Pastor, saya ingat tadi doa perang ya. Orangnya belum pergi sana, doa perang. Itu namanya doa di dalam spirit ya, Pastor ya. Ya, doa di dalam spirit. Jadi Itu doa itu dengan maut iman. betul-betul ditaklukkan. Waduh. Roh maut betul-betul ditaklukkan. Iya. Itu seperti Yesaya katakan, dosamu merah seperti kermisi akan jadi putih, paru-paru jadi putih. Aduh, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan, Pastor. Bagi pendeta, jemaat yang masih kena penyakit corona, masih ada masalah ekonomi dan lain-lain, apakah bisa divonis karena dasar iman mereka yang kurang gitu? Mungkin sebetulnya bukan dasar imannya yang kurang, Pak. Tapi karena tanpa mereka sadari, mereka itu meyakini sesuatu yang berbeda dengan pernyataan dan janji Tuhan. Mungkin mereka meyakini sesuatu yang wajar dan normal menurut versi dunia ini. Amin. Cuman masalahnya kita ini kan tidak boleh hidup berdasarkan versi dunia. Kita harus hidup dari apa yang dia firmankan, apa yang dia janjikan. Dan dengan kita menjalani hidup berdasar apa yang dia firmankan, berdasar apa yang dia janjikan, maka kita akan selalu melihat Tuhan membuat kita berbeda. Tuhan mengistimewakan keberadaan kita. Jadi bagaimana dong kalau masih ada banyak gereja, hamba Tuhan, jemaat yang terdampak corona, yang ditekan oleh masalah-masalah kehidupan, bagaimana dong? Ya satu-satunya cara kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita minta Roh Kudus membongkar hidup kita. Mana-mana saja dalam kehidupan kita ini yang masih membawa pola dunia. Dan itu yang harus kita bongkar. Itu yang harus kita singkirkan. Nah, selama beberapa waktu yang lampau, saya itu mengajarkan ke jemaat ya tentang istilahnya apa? Mengajarkan kepada jemaat untuk mereka membuat sebuah catatan janji Tuhan. Nah, ini dia. Saya mendorong mereka untuk membuat catatan tentang janji-janji Tuhan yang dikelompokkan dalam 7 kelompok besar. Dan ini kelompok yang saya sering sebut dengan istilah areal kehidupan hidup sehari-hari kita. Seperti misalkan tentang aspek jati diri kita di dalam Kristus. Kalau saudara menerima janji-janji Tuhan tentang keberadaanmu di dalam Kristus. Saya ambil satu contoh. Kita itu sudah dipanggil sebagai anak Allah, ya kan? Otomatis saudara kalau sudah membangun dasar keyakinan, aku ini seorang anak. Aku berhak mewarisi janji Bapakku. Aku hidup dari janji Bapakku. Apa yang terjadi?
Ya walaupun dunia bergoncang, sebagai anak kita melihat ke atas. Bapak, janjimu apa? Wah, aku menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan bagimu, nak. Firman Tuhan kan nulis gitu. Nah, kita sebagai orang percaya, otomatis akan langsung berkata, tidak bisa tidak. Aku hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, Amin. itu yang seharusnya kita bangun, kita miliki dalam hidup kita. Haleluya. Kalau iman itu apakah merupakan sebuah karunia, Pastor? Iman. Ya, Kalau belum kita, tentu setiap orang punya level iman. Iman yang ini, diharapkan untuk menaklukkan kemenangan. Kita kan tahu bahwa salib, di atas salib, it is finished, semua sudah selesai. Semua ya, boleh ditaklukkan. Belum tentu setiap orang, jemaat, hamba Tuhan mempunyai level iman yang namanya superior gitu kan. ya. Nah, realita kerajaan itu datang, dia realize, sadar gitu loh. Nah, menurut Ya. Pastor bagaimana itu? Apakah iman itu merupakan sebuah karunia? Kata iman, kalau kita perhatikan dalam Alkitab berbahasa Yunani, itu ditulis dengan kata pistis. Ya. Iman dalam bahasa Yunani pistis. Nah, kata pistis itu punya arti conviction, keyakinan, atau apa namanya itu, conviction, keyakinan, ya, secara sederhana seperti itu. Nah, secara sederhananya kata iman atau pistis itu berkaitan erat dengan kita yang diyakinkan oleh Tuhan. Kan iman itu datang dari firman, ya kan? Ketika Tuhan memberi firman, seberapa jauh kita memberi diri kita diyakinkan oleh Tuhan. Seberapa jauh kita mau meyakini apa yang Tuhan ngomong. Karena fakta itu juga berbicara. Nah, seringkali fakta bertolak belakang dengan iman. Fakta berbicara. Tapi firman kan juga berbicara. Nah, kita itu memilih untuk lebih yakin kepada fakta atau kepada iman. Nah, orang seringkali berkata, ya tapi iman saya kecil. Loh, kalau tahu imannya kecil, ya ayo dibesarkan, ditumbuhkan. Caranya bagaimana? Dengan terus memperkatakan firman. Karena ketika kita memperkatakan firman, kita ini sedang membangun keyakinan iman. Membuat iman kita itu lebih kita yakini. Dengan kita lebih meyakini firman, lebih meyakini apa yang Tuhan katakan, artinya iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertambah. Nah, makin kita sering memperkatakan firman, makin kuatlah iman kita. Dan Alkitab juga memberi penegasan. Nggak usah iman besar. Untuk memindahkan gunung cukup iman sebesar biji sesawi. Kecil aja. Tapi hidup. Kalau ini iman hidup, selemah sekecil apapun, akan sanggup membawa kita punya kemampuan memindahkan gunung. Nah, permasalahannya selama ini saya mendapati, kita orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, seringkali males memperkatakan firman. Ya, kita minta maaf Pak Pendeta, kita seringkali hanya memperkatakan firman di waktu khotbah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ini jarang memperkatakan firman untuk membangun keyakinan kita. Membuat kita semakin yakin dengan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Padahal yang namanya iman pistis itu punya kaitan erat sekali dengan kita memperkatakan apa yang Tuhan firmankan. Begitu kira-kiranya, Pak. Ya. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan. Kita hari ini sungguh diberkati oleh hambanya. Terima kasih Pak Stephen untuk berkat hari ini, luar biasa. Jempol. Baik, bagi Bapak Ibu, kalau memang tidak, ya kita minta Pastor Stephen Agustinus blessing kita sekali lagi. Kita akhiri, oke?
Oke, baik. Baik, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita ke layar masing-masing. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk pesan firman yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini Tuhan, aku berdoa, bangun dasar keyakinan kami. Tolong setiap kami untuk mulai belajar membangun dasar keyakinan di setiap aspek kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul alami tangan kuasa-Mu akan terus bekerja, akan terus beracara, dan memastikan setiap kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, betul-betul menjalani perjalanan hidup kami di dalam iman yang memindahkan gunung. Kami menjalani kehidupan sehari-hari kami di dalam kuasa iman yang menaklukkan dunia. Dunia itu terus bertumbuh, terus terbangun menjadi dasar kehidupan sehari-hari kami. Hari ini aku mintakan untuk Roh Kudus dan kuasa firman terus bekerja dalam hidup setiap kami. Dan aku mintakan untuk tangan kuasa Tuhan terus beracara dalam keberadaan kami dan atas jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan saat ini kekasih Tuhan, dengan kita akhiri pertemuan Zoom pada saat ini, kita akan kembali melanjutkan aktivitas sehari kita masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, aku mintakan berkat dan perkenanan Bapa untuk dicurahkan, untuk diarahkan dalam kehidupanmu, keluargamu, pelayananmu, jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan aku juga mintakan untuk kuasa firman, Sang firman hidup itu sendiri yang akan terus berbicara dan bekerja dalam hidupmu. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus akan terus membawa engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga engkau akan melihat kemuliaan, pengharapan yang Dia sediakan bagi setiap kita. Dan engkau juga terus alami adanya pimpinan roh yang membawa engkau mencapai kepenuhan Kristus. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, teman-teman, silakan buka speaker, kita sapa hambanya Pak Stephen. Tolong di-unmute semua. Oke, bisa buka speaker semuanya. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Terima kasih Pastor Stephen atas firman-Nya, memberi kekuatan buat kita semua. Terima kasih Pastor Stephen atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Wesley. Sama-sama. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih kerat dan memberkati. Ya, God bless. Pak Syukur. Terima kasih Pak Wesley. Ya. Sampai ketemu Ibu. Terima kasih. Sampai bulan depan Pak Stephen. Kenapa? Nesman ya. Cari satu hari Senin. Hari Senin. Pastor bisa hari apa? Oke, nanti kita atur tanggalnya. Kita atur tanggalnya. Sangat memberkati kita ini. Oke. Kita sangat memberkati Pak Stephen. Baik. Ya oke. Pak Syukur bergabung dengan kita. Saya kenalkan Pak Syukur Rahmat Gea. Ini dari Kalam Kudus, Malang. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Kalam Kudus, Malang. Gerejanya di mana Pak? Dekat mana lokasinya? Kita di Araya Pak. Oh di Araya. Ya di Araya. Itu ada Pak Yohanes Hadi Purnomo di Malang juga. Ada cukup banyak di sini. Hamba-hamba Tuhan Malang Raya sama Kabupaten Malang ada. Malang Selatan. Oh ya, Pak Sianto juga di Malang ya. Ya, kita belajar bersama Pak Syukur. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Dalam segala hal itu bersyukur itu luar biasa itu. Amin. Udah syukur rahmat lagi ya loh, anugerah ya. Betul. Ya, jadi itu. Bagi teman-teman kita ada absensi ya. Jadi bagi saudara yang masuk mulai 15 Desember sampai akhir Maret, yang paling banyak, yang rajin, yang kita ada rating 23, kita berikan hadiah nanti. Jadi berikan kejutan buat kalian. Nah, kita berikan surprise, oke? Ya, jangan kaget aja. Kalau yang nggak dapat ya jangan komplain ya kan? Ya, ada ini ya. Nanti mungkin minggu depan kita akan umumkan ya.
Ya, jadi saya kira itu surprise. Makasih. Dapat apa gitu ya, no? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Terima kasih Pak Wesley. Sama-sama. Tapi terus terang ya, kalian ini kurang bertanya kepada Stephen Agustinus. Beliau ini kuasai semua, banyak bidang itu. Sangat diberkati Pak. Ini cuma sinyalnya di tempat kami yang kurang bagus. Oh iya. Kami jalan-jalan ini Beri Pak. sinyal. Oh iya, Pak Markus. Pak Markus beri sinyal. Dari ini sampai ke rumah tetangga yang agak tinggi datarannya. Tuhan menghargai. Bapak menggali kebenaran. Rumah Pak Markus. Upamu itu double. Sinyalnya kurang bagus, beri sinyal. Sinyalnya Pak. Iya, Tuhan berikan upah kepada Pak Markus. Kamu punya kerinduan mencari kebenaran, menggali kebenaran. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Apakah kalian apa ada ini kita bisa kumpul-kumpul sama Mbak Tuhan? Bisa. Bebe? Bisa Bu. Gimana saat malam Bu? Kira-kira di Malang sudah bisa enggak buat kita mengumpulkan hamba Tuhan, kita tatap muka? Oh ya. Bisa, Bu. Nanti kita konfirmasi dengan semua anggota dulu Bu. Bisa. Sangat bisa. Bisa Bu. Bisa. Ya, ada. Daerah kami hijau. Akhir bisa. Boleh sampai. Ya, kangen sama kalian. Monosalam. Malang Selatan hijau. Iya. Malang. Kali waktu Nanti kita coba cari waktu, cari kita atur desa. tempatnya nanti ya. Ya. Siap. Yuk, sampai ketemu ya. Saya mau tanya, hamba Memberkati. Tuhan Wonosalam ada di sini, Wonosalam? Ya, ada. Waduh, Pak Paulus. Shalom Salam, Mbak alaikum, Pak Wesley. Paulus. Ayo kita kumpul lagi ya. Ya, ini sinyalnya sudah nggak kuat lagi nih, Pak. Walah. Ya, ayo, selamat malam. Mau ditahan aja. Oke, Ya udah, oke. Selamat Pasca, Selamat malam semuanya, Pasca semuanya. Ini dulu Pak, God sinyalnya bless. benar-benar nggak kuat. Tuhan Ya berkati. udah Terima nggak kasih kuat banyak. ya. Udah isi absensi ya. Udah isi absensi. Terima kasih Pak Wesley. Ya, baik. Wah, malam semuanya. Malam. Ya, Pak Wesley, Ya, God bless, Pak Ari. Mas Stephen, thank you. Baik, Pak Anang, Pak Benyamin. Ini Ibu Gusti. Ya, Pak Matio selamat. Ya. Apapun terjadi pasti selamat. Sekali selamat pasti selamat. Ya, apalagi ya. No? Amin. Betul ya Pak David ya. Ya. Ayo, oke Pak Adi. Pak Adi nanti coba ya. Nanti kalau di Malang kapan kita arrange ya. Ya. Kembali lagi. Kita kembali lagi Pak Hadi untuk di Malang ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Setuju. Ya dah. Tapi nggak takut virus ya? Malang antivirus, Pak. Virus. Virus, Pak. Sudah diprofesi oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Alah, Pak Hadi aja udah lewat kok. Udah Pak Hadi, Bu Hadi sudah lewat sama virus itu. Sudah ada antibody kan? Iya. Iya. Sudah, sekarang Pak proteksi semua. Ya. Oke deh ya, kita live Bisa ya. secepatnya Pak Wesley. Oh iya, Pak Nathanael ya. Iya, kalau bisa secepatnya. Oke. Oke, God bless ya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Bye bye semuanya.